Cerdas Berdesa, paling seru, paling lengkap. Haleluya. Oke. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Ada satu Tuhan di atas segala Tuhan, satu Raja di atas segala Raja. Allah yang kudus dan mulia yang kita sembah malam ini. Yesus Kristus yang bertata selama-lamanya. Mari katakan sama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Semua katakan Hosana. Layak sembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Mari katakan sama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Semua katakan Hosana. Kita siap semuanya. Hosana. Layak dipuji, disembah, Kau layak dan bertata dulu, sekarang dan selamanya. Ada segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Kami datang sujud menyembah kepada-Mu Tuhan. Sambil mata kami memandang Yesus, Engkau Allah yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Penuhkan kami, biarlah bumi memuliakan. Dalam seluruh umat-Mu semuanya berkata di hadapan Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kaulah yang bertata sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu
sembah. Kaulah yang bertata sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia, namamu besar termulia. Oh Yesus, Engkau termulia selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oleh darah Yesus, anak-anakmu berkemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada kuasa di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus. Dia yang luar biasa. Malam hari ini kita sembah, kita tinggikan. Kita nyatakan kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami dengan sukacita datang memuji, menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh, 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 oh. Dengan sukacita kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, sobat kami. Dia Yesus, Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Haleluya. Engkau Tuhan, Juru Selamat dan sobat yang setia. Kami merayakan kelahiran Tuhan. Kau sudah menyelamatkan kami. Lalu dengan sukacita kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Di hadapan Tuhan kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, sobat kami. Dia Yesus, Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, sobat kami. Dia Yesus, Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas.
Raja. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena kasih setiamu Tuhan kami ada sampai hari ini. Dan mari Bapak, kami mau mendengar firman-Mu. Oke. Tuhan ya, malam ini kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Suka. Haleluya. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebas kesemutan bisa Oke, Cipung nanti akan doa untuk firman Tuhan ya. Sebelum Cipung doa untuk firman Tuhan, kita nyanyikan lagu ini dulu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami Tuhan, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Bersama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan nama-Mu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Bersama katakan, oh, mau seperti Yesus, sempurnakan selalu dalam
Haleluya. Sungguh baik Tuhan, datang sujud menyembah, memuliakan nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Amin. Oke, doa ini akan dinaikkan oleh Cifung dari Surabaya ya. Baik, bisa dibuka Cifung. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, Cifung. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, yang mulia, kami mengucap syukur. Oh Bapa, hari ini kami sudah menaikkan puji-pujian yang mana Tuhan layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang kami agungkan. Terima kasih Bapa. Saatnya saat ini melalui Pak Pendeta John Tuhan, urapi Pak Pendeta untuk menyampaikan firman-firman yang hidup, air dan firman yang hidup di dalam kami, untuk menguduskan dan menyucikan dan membentuk hati kami, sehingga hati kami serupa dengan hati Bapa. Kami mau seperti Engkau Tuhan di dalam pujian tadi. Kami ingin dibentuk, kami ingin bejana-bejana kami menjadi bejana yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan, menjadi anak-anak Engkau panggil dan Engkau pilih. Terima kasih Bapa Surgawi, Kau sangat baik, terlalu baik. Kami tidak bisa membalas cinta demikian agung kepadamu. Selamat Natal Bapa Surgawi, kami percaya di hari Natal ini akan terjadi mujizat terus, terobosan-terobosan. Oh, tuli-teruguri, kemuliaan akan terjadi, supaya kami menjadi alat-alat yang Kau panggil dan Kau pilih, menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan semua orang yang bertemu dengan kami, terutama saudara kami seiman, juga teman-teman kami dan keluarga kami semuanya Bapa, tetangga-tetangga kami semua, jadikan kami alat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, pakai Pendeta John Tuhan, urapi dia dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Oh Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang bertakhta di dalam pembicaraannya, dan biar darah-Mu membungkus keluarga dari Pak Pendeta John semuanya, dan Pak Pendeta John dan kami semua mendengarkan. Kami butuh Engkau, kami butuh dipenuhi dengan Roh Kudus sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi, Roh Kudus selesaikan, Engkau menyelesaikan kami tidak sempurna ini. Engkau jadikan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, segala hormat pujianku kembalikan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Cifung untuk doa yang sangat indah sekali. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, Tuhan memberkati Cifung ya untuk doanya sudah dinaikkan malam ini. Tuhan memberkati Cifung dan keluarganya. Ya, selamat datang Ciin, Ibu Indriani ya, sudah bersama kita juga. Oke. Selamat hari Minggu, Minggu yang luar biasa ya, kita bersama dengan Tuhan. Dan tentunya tadi malam juga semua sudah mengikuti ya acara Natal kita di Surabaya. Semua berjalan oleh anugerah Tuhan ya. Yang sebelumnya diperkirakan hujan, namun ternyata memang hujan turun. Tapi menjelang acara hendak mulai, hujannya berhenti. Tuhan kita pembuat keajaiban luar biasa. Amin. Amin. Oke, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita akan sama-sama melihat sebuah tema yang diangkat malam hari ini. Ini adalah seri yang kedua dari kemuliaan Tuhan ya. Kita akan bicara soal kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Oke, kita akan lihat kemuliaan Allah dalam perjuangan hidupmu. Namanya perjuangan itu Bapak Ibu benar-benar adalah sesuatu yang dibutuhkan sesuatu ketekunan ya, dibutuhkan kesungguhan saudaraku, dibutuhkan ketegaran hati, dan ini benar-benar perjuangan bukan hal yang mudah ya saudaraku. Benar-benar kita all out di situ, kita bertempur habis-habisan saudaraku, baru kita bisa dapatkan kemuliaan ya. Tadi malam saya sampaikan no glory, no cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ya, tadi malam sudah saya sampaikan bahwa
Tapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Haleluya. Hari ini kita akan lihat tema ini, kemuliaan Allah dalam perjuanganmu. Jadi tidak ada perjuangan yang sia-sia asal engkau tetap bertekun, asal engkau tetap taat, asal engkau tetap setia melakukan segala kehendak Allah. Baru di situ the glory of the Lord, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Nah, untuk itu mari kita akan lihat, saudaraku, untuk memahami kemuliaan Allah dalam perjuangan hidupmu. Kita akan lihat nats Alkitab kita dulu di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-32. Dan haleluya, nanti kepada sahabat kita terkasih, haleluya, Evangelis Dr. Randa ADC akan dipersilakan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini buat kita sekalian. Ya, nats kita malam hari ini Ibrani 10 ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Amin. Amin. 32, ini Tuhan sedang bicara kepada umat Tuhan melalui tulisan penulis Ibrani, kitab Ibrani ini, saudaraku. Dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu. Apa yang terjadi dengan engkau di saat masa yang lalu? Di saat masa-masa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Apakah saudara mengalami masa-masa yang menyakitkan, masa-masa yang memahitkan hidupmu, masa-masa yang membuat engkau benar-benar tertekan, membuat engkau benar-benar susah, membuat engkau benar-benar hidup dalam kekecewaan, kepahitan, dalam penderitaan yang luar biasa? Apakah itu engkau sedang alami pada waktu yang dulu itu? Alkitab berkata, ingatlah akan masa yang lalu. Namun di atas semua yang kau ingat itu, yang terlebih Tuhan ingin engkau ingat di saat engkau dalam keadaan menderita, engkau dalam keadaan pergumulan, tapi engkau tidak menyerah, engkau tetap bertahan dalam imanmu, engkau tetap ikut Yesus, engkau tetap setia pada Yesus. Bahkan pertama kali engkau jatuh cinta kepada Yesus, nah itu awal mula yang baik, di mana kasih mula-mulamu kepada Tuhan lewat sebuah pergumulan, penderitaan, kesesakan, engkau mengalami kasih Tuhan di situ. Nah, ingatlah akan masa yang lalu, di mana engkau mulai jatuh cinta pertama kali kepada Yesus. Engkau sering berdoa siang dan malam. Engkau membaca Alkitab tanpa putusnya. Engkau terus memuji-muji dari, mulai meninggalkan semua aktivitas yang pertama kali engkau lakukan. Kasih mula-mula yang begitu kuat, yang begitu membara dalam hidupmu. Rasanya engkau ganduli Tuhan, Tuhan mau lepas dari dia. Tapi dengan banyak kesibukanmu, banyak akan objektivitasmu, sehingga engkau mulai meninggalkan apa yang semula engkau lakukan. Nah, firman Tuhan ingatkan kita semua malam ini, ingatlah akan masa yang lalu. Amin. Sesudah kamu menerima terang, sesudah, jadi waktu engkau menerima terang, siapa terang itu? Yesus, yang adalah terang itu, terang dunia, dia terang hidupmu. Kamu banyak menderita oleh karena apa? Kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Sebagai seorang istri yang disakiti, seorang istri yang dikhianati, seorang istri yang dilupakan, seorang suami yang dilecehkan, dihina, seorang suami yang tidak dianggap. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, saudara, ini satu perjuangan, saudaraku ya. Perjuangan yang berat, namun engkau tetap setia. Itu yang Tuhan mau. Jadi kapan kemuliaan Tuhan mulai nampak? Kemuliaan Tuhan justru nampak di balik semua yang kau alami itu. Bilang amin ya. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Justru di balik salib itulah ada kemuliaan, asal dengan catatan engkau tetap setia. Alkitab bilang apa? Engkau tetap bertahan. Kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, saudaraku. Ya, Bapak Ibu siapa bilang ikut Yesus itu tidak menderita, ikut Yesus itu menderita, saudaraku. Bayar harga ya, tapi tidak rugi. Dere Gusti ora rugi nyatane. Dere Gusti soyo ayem atine ya. Nah, itu dia saudaraku.
Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat bagian-bagian ini, saudaraku. Sejak seseorang telah menerima Tuhan Yesus Kristus, siapa dia? Yesus, dia adalah terang hidupmu dan terang dunia. Maka mulailah iblis, bapa pembohong dan penguasa kegelapan mulai menyerang hidup orang percaya. Karena apa? Karena dia itu umat Tuhan. Saudaraku, sejak engkau terima Yesus dalam hidupmu, nah iblis paling tidak suka engkau mencintai Yesus. Iblis tidak suka engkau mulai percaya pada Yesus. Iblis tidak suka engkau mulai bersaksi tentang Yesus. Iblis paling tidak suka engkau mulai memuji-muji menyembah Yesus. Iblis juga bahkan paling tidak suka engkau beribadah kepada Tuhan dengan setia. Nah, iblis akan memakai banyak cara untuk menghalang-halangi engkau, saudaraku. Lewat teman, lewat saudara, lewat anak, lewat cucu, dan segala macam tetek bengek. Sehingga membuat engkau mulai tanpa engkau terasa mulai kehilangan akan sesuatu yang berarti yang sebelumnya telah engkau bangun itu, saudara-saudara, ya. Nah, ini perlu direnungkan dengan baik. Lalu pertanyaannya, saudara-saudaraku, mari kita akan lihat ya. Ini iblis, ini bapa pembohong, dia bilang kamu sakit, gak mungkin bisa disembuhkan. Kamu sudah dalam keadaan hancur, terpuruk, kamu tidak bisa dipulihkan Tuhan lagi. Iblis akan bilang suamimu tidak mengasihimu, suamimu tidak bisa menyayangimu lagi seperti dulu. Saudaraku, bahkan iblis akan bilang banyak kebohongan-kebohongan yang dia bukakan. Ya, dia akan bicara kepada pikiranmu, dia bicara kepada hatimu, dia bicara kepada hidupmu, sehingga engkau tanpa terasa kalau engkau tidak hati-hati, engkau akan terbujuk dengan rayuannya, engkau terbujuk dengan tipu muslihatnya, karena iblis itu bapa pembohong, ya. Dia penguasa kegelapan yang menyerang hidup orang percaya. Karena itu, saudara-saudaraku, saudara dan saya sebagai umat Tuhan, Tuhan minta jangan kita takut, ya. Tuhan, saudara-saudaraku, justru nyata kemuliaan Tuhan ada di balik setiap masalah itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya dapat mengalami kemuliaan Allah? Nah, ini penting. Mari kita lihat, saudaraku. Untuk bisa mengalami kemuliaan Allah, kita akan dapat pelajari, saudaraku. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 19 sampai dengan 21. Dari ayat-ayat tersebut, saudara-saudaraku, ya. Dari ayat tersebut tentu kita dapati, kita jumpai di sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Siapakah orang percaya yang mengerti? Mengerti dulu, saudaraku. Mengerti bagaimana? Bahwa kemuliaan Allah dalam perjuangan hidupmu. Jadi kemuliaan Allah itu ada di dalam setiap perjuangan hidupmu. Asal engkau tetap bertahan, engkau tetap setia, jangan sampai kau lepas, engkau mundur, maka kemuliaan itu akan berhenti, akan hilang suatu, ya. Saudaraku, mari kita lihat siapa orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perjuangan hidupmu. Mari kita lihat siapa dia. Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Yang pertama, dia adalah saudaraku, orang percaya yang menyelesaikan. Menyelesaikan apa, saudara-saudaraku? Menyelesaikan tugas penting. Tugas penting untuk apa? Untuk membinasakan. Membinasakan siapa yang harus dibinasakan? Musuh, bukan kawan, ya, bukan sahabat. Musuh. Musuh yang menjadi penghambat berkat Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita lihat ya, dalam Kisah Rasul 13 ayat 19. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-19. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Amin. Amin. Jadi ini Paulus lagi mengisahkan tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel selama mereka ada di Mesir, saudaraku. Di Mesir mereka benar-benar diperbudak oleh bangsa Mesir. Orang Israel jadi budak orang Mesir, saudara-saudaraku. Orang kalau jadi budak itu, dia nggak punya hak apapun untuk membela diri ketika dia disakiti, dia dijahat apapun, tidak bisa membela diri. Bahkan dia tidak bisa punya masa depan, saudaraku. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, itulah budak, ya, saudaraku. Jadi kita lihat, saudara-saudaraku, ini adalah makna secara harafiah, saudaraku, ya, secara letterlek memang orang Israel diperbudak. Tapi banyak umat Tuhan yang tidak menyadari, saudaraku, dia masih ada di dalam perbudakan, ya. Perbudakan Mesir itu adalah gambaran dosa. Mesir itu adalah gambaran duniawi ini, saudaraku, kedagingan.
Jadi banyak orang masih takluk kepada roh-roh dunia, masih takluk kepada dosa, saudaraku, ya, sehingga dia menjadi budak dosa, budak kedagingan, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah musuh yang harus diselesaikan, saudaraku, ya. Kalau musuh ini tidak diselesaikan, namanya musuh, ini bicara tentang peperangan rohani, saudaraku. Jadi menyelesaikan tugas penting. Jadi tugas penting bagi kita umat Tuhan apa? Saudaraku, kita membinasakan musuh. Musuh apa, saudaraku? Musuh ketakutan, musuh kekecewaan, musuh akar pahit, kepahitan, musuh kebencian, kedendaman, saudaraku, musuh segala kelemahan dan sakit penyakit. Nah, itu harus diperangi. Jadi tugas ini saudara lakukan terus. Menyelesaikan tugas itu, jangan berhenti, saudaraku. Selama engkau terus ada dalam peperangan rohani, engkau tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah, kau akan lihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Saudara, terkadang nih musuh ini begitu menghambat, menghalangi berkat yang harus engkau terima, menghalangi mujizat dan kesembuhan yang harus engkau terima. Musuh tidak suka, saudaraku. Musuh benci sekali kalau engkau diberkati, musuh benci sekali kalau engkau disembuhkan, musuh benci sekali kalau hidupmu bisa bahagia, hidupmu bisa tentram, musuh tidak akan senang dengan itu. Saudara, karena itu iblis akan melancarkan berbagai macam serangan-serangan dalam kehidupanmu. Tapi jangan takut. Alkitab berkata roh di dalam dirimu lebih besar dari segala roh dalam dunia ini. Roh di dalam dunia ini, Alkitab berkata roh yang lemah dan miskin. Sudah lemah, miskin lagi. Kenapa engkau harus takut, saudaraku? Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Tuhan berikan kepada kita itu damai sejahtera. Selama engkau suka beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, engkau mendengarkan firman Tuhan, di hatimu ada damai, ada sukacita. Kenapa banyak orang hidup dengan ketakutan, kekhawatiran? Karena di hati mereka tidak ada firman, saudaraku. Di hati mereka tidak ada kasih cintanya kepada Tuhan. Sehingga kena masalah langsung khawatir, kena masalah langsung takut, kena masalah gampang putus asa, ya. Hari ini Tuhan minta saudara saya, kalau engkau ingin melihat kemuliaan Allah dalam perjuanganmu, maka tugas ini kita lakukan, menyelesaikan tugas penting. Untuk apa? Membinasakan musuh yang menjadi penghambat berkat Tuhan di hidupmu. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ya, siapakah orang yang mengerti, saudaraku, bahwa kemuliaan Tuhan di dalam perjuanganmu? Kita lihat yang kedua. Dia adalah orang yang memelihara, ya. Yang pertama tadi, setelah dia menyelesaikan, dia sudah selesaikan, dia perangi musuh-musuh itu, dan dia sudah mendapatkan tanah-tanah perjanjian, mendapatkan berkat. Nah, sekarang bukan cuma, saudaraku, dia memerangi, tapi sekarang dia ini adalah memelihara. Ya, memelihara apa? Memelihara berkat yang didapat oleh perjuangan yang kuat sepanjang waktunya Tuhan. Sepanjang waktunya Tuhan itu sampai kapan? Asal engkau tetap setia, Tuhan pun akan memelihara engkau dengan berkat-Nya. Kita lihat ya, Kisah Rasul 13 ayat 20. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-20. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Amin. Amin. Selama kira-kira berapa lama, saudaraku? 450 tahun. Ini waktu yang lama nggak lama? Ya, saudaraku, waktu yang lama sekali, saudaraku. 450 tahun. Saudaraku, ini Paulus sedang mengisahkan tentang sejarah kehidupan bangsa Israel, perjalanan mereka ini, saudaraku. Sesudah itu, ini adalah Tuhan memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi siapa? Nabi Samuel muncul, saudaraku. Jadi mereka harus menanti, saudaraku, menanti seseorang yang akan muncul, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk menolong mereka, untuk memimpin mereka. Jadi ketika bangsa Israel mereka diserang musuh, mereka diperbudak, ditindas oleh musuh, Tuhan bangkitkan hakim-hakim, saudaraku. Tuhan bangkitkan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membebaskan mereka. Seperti ada Samjar, ada Simpson, saudaraku, ya. Ada banyak, termasuk juga ada Deborah dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi ini Tuhan minta, saudaraku. Yang kedua, kalau kita mau untuk memahami tentang kemuliaan Tuhan di dalam perjuangan kita, mari kita pelihara, ya. Apa yang Tuhan sudah berikan, berkat ini, ya saudara, yang Tuhan sudah berikan kita dapatkan oleh perjuangan yang kuat.
di sepanjang waktunya Tuhan. Jangan kau sia-siakan berkat Tuhan. Pakai itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Pakai itu, saudaraku, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Supaya pada akhirnya kau lihat kemuliaan Tuhan lebih besar lagi akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Katakan amin ya. Haleluya. Yesus bilang kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi ada kaitan antara iman dan kemuliaan. Jadi lakukan sesuatu dengan iman. Maka selalu lihat kemuliaan Tuhan itu akan nyata. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau yang percaya, tidak ada yang mustahil. Kasih tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan lihat yang ketiga, saudara-saudaraku. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam perjuangan hidupmu? Yang ketiga, dia adalah orang percaya yang mengakui. Ya, jadi setelah dia menyelesaikan tugas untuk memerangi musuh, kemudian dia pelihara apa yang sudah Tuhan berikan, baru yang ketiga, dia mengakui, ya, mengakui, saudaraku, mengakui Tuhan penuh kasih. Meskipun, nah ini ada kata meskipun ya, permintaan doa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, kita akan lihat ini ada hal yang menarik di sini. Kisah Rasul pasal 13 ayat 21. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-21. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Amin. Saudara-saudara perhatikan di dalam ayat ini ya. Ini luar biasa, Allah kita penuh kasih, saudaraku. Tapi ingat, meskipun dia penuh kasih, namun dia juga punya keadilan, saudaraku ya. Penuh kasih itu artinya begini. Meskipun apa yang mereka minta ini, itu benar-benar menyinggung perasaan Tuhan. Menyinggung isi hatinya Tuhan. Karena apa? Sistem pemerintahan dari Israel itu bentuknya teokrasi, bukan demokrasi ya. Kalau bangsa kita ini kan republik ya, ada juga dia dalam menjalankan roda pemerintahan itu demokrasi. Saudaraku ya. Tapi bangsa Israel itu saudara mereka dipimpin langsung oleh Tuhan. Tuhan yang adalah raja mereka. Jadi makanya mereka itu adalah umat dari ada Allah sendiri. Mereka dipilih Tuhan. Tuhan yang adalah raja dalam kehidupan mereka, saudaraku. Nah, karena mereka lihat bangsa-bangsa yang lain, mereka punya negara, mereka punya pemimpin mereka itu raja yang adalah manusia, saudaraku. Dan orang Israel juga ingin seperti bangsa-bangsa yang lain. Mereka harus punya seorang raja. Dan ini saudara-saudaraku, mereka datang minta kepada Samuel, mereka mendesak Samuel supaya harus ada raja di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan itu raja dan Samuel ini mau sebagai wakil Allah di bumi untuk memimpin mereka, saudaraku. Jadi mereka bukan cuma menyinggung Tuhan sebagai raja, tapi mereka juga menyinggung Samuel sebagai pemimpin rohani mereka, saudaraku. Wow, itu benar-benar memang doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan kok mau, ya saudaraku, dia mengabulkan permintaan mereka. Nah, saudara lihat di sini, yang ketiga, saudaraku, kita belajar bahwa kemuliaan Tuhan di dalam perjuangan hidupmu, saudaraku. Yang ketiga, siapa dia? Dia adalah orang mengakui bagaimana? Bahwa Tuhan itu penuh kasih. Meskipun permintaan doa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau orang tidak paham, itu memang maklum. Tapi kalau orang sudah paham, sudah belajar firman, jangan dia berdoa seperti itu, saudaraku. Itu namanya mencobai Tuhan, ya. Ini bangsa Israel ini, mereka tidak mengerti akan firman Tuhan. Mereka mau sama seperti bangsa lain yang punya raja adalah manusia. Mereka lupa bahwa Tuhan adalah raja mereka. Nah, sehingga tanpa mereka sadari, mereka menolak Tuhan sebagai raja,
Dan mereka menolak Samuel juga yang akan memimpin mereka secara dalam bidang kerohanian. Mereka punya raja yang kelihatan mata, yaitu manusia. Nah, ini benar-benar menyinggung perasaan Tuhan, tapi Tuhan mau mengabulkan permintaan mereka, ya saudaraku. Nah, inilah kita belajar bahwa disinilah kemuliaan Tuhan di dalam perjuangan hidupmu. Nah, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia pasti menerima apa, saudaraku? Dia menerima warisan. Warisan karena apa? Karena perjanjian Allah secara nyata. Bagi siapa? Bagi umatnya, yaitu orang Israel. Ini perjanjian yang sah. Ya, kita lihat ya. Kisah Rasul 13 ayat 19. Kisah para Rasul 19 ayat 13 ayat yang ke-19. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Amin. Jadi saudara lihat ya, tanah Palestina itu sudah diberikan pada bangsa Israel, itu warisannya mereka, saudaraku. Dan itu memang Tuhanlah yang punya bumi dan segala yang ada di dalamnya. Kalau Tuhan mau kasih itu kepada orang Israel, itu kan haknya, prerogatifnya Tuhan, saudaraku. Dia berikan itu karena memang dia sayang kepada umatnya, yaitu orang Israel, saudaraku. Nah, makanya sampai hari ini kan ribut karena orang Israel itu berontak kepada Tuhan. Mereka keras kepala, tegar tengkuk. Maka Tuhan izinkan bangsa lain datang untuk apa? Menindas mereka, dan banyak dari mereka dibuang ke Babel. Tahukah saudara, dibuang ke Babel berapa lama? 70 tahun. Ya, 70 tahun itu artinya mereka itu satu generasi. Ya, saudaraku. Bisa membayangkan ketika 70 tahun mereka di sana, saudaraku, ya. Di Babel itu ketika mereka pulang kembali ke tanah airnya, saya percaya itu bangsa-bangsa lain sudah datang menduduki tanah itu, saudaraku, ya, tanah Palestina itu. Sehingga mereka sudah hidup lama, mereka punya anak keturunan, ya, beranak cucu di situ. Maka ketika bangsa Israel mereka datang, mereka lihat, loh, ini rumah saya kok di mana? Kok jalannya sudah beda ini? Sudah ada rumah-rumah yang lain dan orang-orangnya sudah banyak di sini. Maka itu yang menjadi ribut sekarang ini. So, kita doakan supaya Tuhan tolong umatnya bangsa Israel ini, ya. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan mereka juga tetap dalam perlindungan, ada perdamaian, ya, saudaraku. Oke, ini yang pertama, saudaraku. Jadi orang percaya taat pada firman, dia pasti apa? Pasti menerima perjanjian Allah secara nyata. Itu Tuhan sendiri yang membuat perjanjian secara nyata. Kita lihat yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Nah, ini dia. Dia dituntun Tuhan keluar ke jalan yang benar, ya, oleh pemimpin yang takut akan Tuhan. Jadi kalau pemimpin takut akan Tuhan, dia akan pimpin umatnya itu ke jalan yang benar. Mari kita lihat, ya, Kisah Rasul 13 ayat 20. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-20. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Ya, jadi hakim-hakim diberikan, ini pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan ini memimpin orang Israel untuk keluar dari perbudakan musuh, keluar dari cengkraman musuh, saudaraku, ya, sehingga mereka dibebaskan Tuhan. Itu dahsyat. Jadi orang-orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saya percaya dia adalah orang yang dituntun Tuhan keluar ke jalan yang benar oleh pemimpin yang takut akan Tuhan. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia. Kita lihat sini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Haleluya. Dia mendapatkan jawaban doa dari Tuhan yang menjadi harapannya. Jadi apa yang menjadi harapan dia, itu dia dapatkan meskipun di awalnya tadi saya katakan bahwa ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini apa benar-benar menyinggung perasaan Tuhan, tapi Tuhan kok mau memberikan, ya. Itu adalah anugerah. Kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 21. Kisah Rasul 13 ayat 21. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Amin. Amin. Kalau dulu mungkin engkau belum mengerti, engkau belum paham, engkau minta dan Tuhan jawab, itu benar-benar adalah anugerah, meskipun
itu tidak sesuai dengan hati Tuhan, meskipun itu agak sedikit melenceng, tapi Tuhan mau memberikan karena Tuhan paham, engkau dan saya belum paham ya di awalnya. Ya, di awal-awal kita ikut Tuhan, tapi dengan kita belajar firman Tuhan kita makin mengerti. Jangan lagi doa seperti itu, saudaraku. Jangan lagi minta seperti itu. Itu namanya mencobai Tuhan, saudaraku ya. Oke, biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian dan kita berdoa, saudaraku. Bila mana ada sesuatu yang saudara dan saya lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, menyakiti hati Tuhan, kita minta pengampunan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan malam ini kita akan masuk ya di dalam menikmati perjamuan kudus lewat tubuh dan darah Kristus. Saudara bisa pegang roti dan anggur ya. Kita akan menikmati perjamuan kudus di malam hari ini. Haleluya. Oke, saudara-saudara. Oh glory, haleluya. Mari pegang roti di tangan kanan saudara-saudara di malam hari ini. Dan saya rindu supaya kita mengerti akan rahasia ini ya. Rahasia firman Tuhan ini. Haleluya. Mari Bapa, kami mau menikmati perjamuan kudus malam ini. Kami percaya tubuh-Mu telah Engkau korbankan di atas kayu salib. Ditusuk, ditikam, diberi mahkota duri. Oh, bahkan tubuh-Mu dicambuk sampai meneteskan darah. Dan kami tahu Tuhan, pengorbanan-Mu luar biasa. Engkau bertahan dalam perjuangan itu demi menyelamatkan kami. Sehingga disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Manusia semua sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Bukankah roti di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudaraku. Mari pegang anggur. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam darah Yesus ada keselamatan, ada hidup kekal. Di dalam darah Yesus ada kesembuhan dan mujizat. Oleh bilur Yesus segala penyakitmu disembuhkan Tuhan. Imani malam hari ini. Dan darah Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Dan darah Yesus ini telah membawa engkau masuk ke tempat kudusnya, sehingga engkau dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Ibu Indriani akan berdoa ya buat firman Tuhan malam hari ini untuk kita sekalian. Ya, shalom. Selamat malam semuanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang baik, malam hari ini bersyukur Tuhan telah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, agar firman-Mu akan kami lakukan Tuhan, dan firman-Mu adalah kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati semua yang ikut sembah malam hari ini Tuhan, dan akan menerima sabda-Mu Tuhan sesuai dengan firman-Mu, dan akan melakukan firman-Mu sepanjang hari Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih heran Tuhan, berkati berkat marifat dan berkat kesehatan, agar hamba-Mu makin hari makin heran untuk mengatakan kerajaan, untuk melakukan kebenaran sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman dan juga sudah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Jadikan tubuh dan darah-Mu menjadi kehidupan kami, akan menjadi kesehatan bagi kami. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang kekurangan cukupkan Ya Yesus. Masalah Tuhan bukakan Tuhan. Ampuni Tuhan bila kami bersalah kurang melakukan kehendak-Mu Ya Tuhan. Yesus. Ampuni bila kami kurang mencintai Engkau, dan kami akan lebih hari lebih mengasihi Engkau di sepanjang hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Indriani untuk doanya ya yang sudah dinaikkan dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ciin, Bu Indriani.
Oke, kembali kepada host kita malam ini. Ya, terima kasih Pak John untuk firman Tuhan sekaligus sakramen perjamuan kudus ya buat kita semua. Juga terima kasih buat Cipung, juga Ya. Ibu Indi ya, yang sudah berdoa sebelum dan sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menaikkan doa profetik ya Bapak Ibu. Dan kita akan menaikkan doa profetik, kita nanti akan merespon dengan berkata, I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Ekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh evangelis Dr. Randa ADC. Tuhan memberkati Bu ADC. Ya, amin. Terima kasih. Yang bertugas tidak berhalangan hadir, jadi saya mewakili untuk doa profetik ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja CLCC akan disampaikan oleh Ibu Eka Lydia. Silakan Bu Eka. Mic-nya belum dibuka Bu Eka, mic-nya. Suaranya belum. Iya. Ya, shalom. Shalom Ya, semua. shalom. Shalom. Ya. Mari kita menyimak pengumuman atau info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 7 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Bu Sinta Nini Sulistiawati. Info penting, harap Bapak Ibu
Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, Happy Birthday Desember, Pak John MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya? Ya. Yes. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Eka Lydia. Tuhan Yesus memberkati ya untuk pengumuman buat kita semua malam hari ini. Dan Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman, kita akan menerima berkat Tuhan via hambanya Pastor John Sarbunan. Tapi sebelum kita menerima berkat Tuhan, semua kita wajib ya mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sudah diberikan yang terbaik lewat firman dan perjamuan kudus buat kita semua. Dan sekali lagi terima kasih Pak John untuk firman-Nya malam hari ini. Sudah memberikan kekuatan buat kita semua. Seperti Ibu Lydia Eka, Bu Indriani, dan Cipung yang sudah nih pada malam hari ini ya. Dan mari kita siapkan hati, kita akan menerima berkat Tuhan lewat hambanya Pastor John Sarbunan MA. Silakan Pak John. Ya, praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu, mari kita akan satu dalam doa ya. Kita akan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunkanlah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan dicurahkan buat semua yang hadir di malam hari ini. Aku percaya di sebalik persoalan pergumulan, permohonan doa mereka, bahkan juga di balik keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, kami percaya justru di situ ada kemuliaan Allah yang Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih karena itu kuatkan anak-anak-Mu untuk menyongsong tahun kemuliaan Allah di tahun 2024 ini. Kami akan lihat sejak kami mulai mempersiapkan diri dari sekarang, kami percaya kemuliaan Tuhan sudah menanti anak-anak-Mu. Terpuji-pujilah Tuhan. Berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan malam ini. Berkati Ibu ADC, berkati juga Ibu Indriani, berkati juga Ibu Lydia Eka, berkati juga Ibu Marta, berkati Cifung, berkati juga, oh Tuhan, Ibu Meliawati, Ibu Sinta dan anak-anak, Johan, Cindy James, teman-teman kami yang tidak sempat hadir, Tuhan kami doakan, Tuhan sertai mereka. Dan kami percaya malam ini Tuhan akan pulihkan Cifung, Tuhan akan pulihkan juga Bu Marta, kesehatannya, Tuhan akan pulihkan semua yang sudah hadir. Aku percaya yang sakit disembuhkan, yang susah sedih dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan, terima pertolongan Tuhan. Sembuhkan juga Ibu Joyce Putri Rais, sembuhkan juga Ibu Linda Effendi, sembuhkan juga Ibu Rosalyn, putrinya Ibu Sandra, sembuhkan dalam nama Yesus. Juga sembuhkan, pulihkan kesehatan Pak Darmawan, sembuhkan juga Christian, calon menantu Ibu Indriani. Tahun depan dia akan menikah dengan putrinya. Kami percaya semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Dan kami percaya malam ini juga Engkau juga sembuhkan ya Tuhan. Siapapun yang sakit, yang kami pernah doakan dan sudah kami doakan, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Selamat malam. Tuhan berkati kita semua, Cipung. Ya, terima kasih Pak Pendeta John. Ya, salam buat ini ya, Ci Erna ya. Amin.
Terima kasih aja. Salam buat keluarga semua di sana. Oke, teman-teman Tuhan berkati Bu Adece, Bu Indriani, Bu Eka. Salam buat keluarga di rumah ya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Sampai kita ketemu lagi besok pagi. Oke, God bless you all. Bye-bye. Bye-bye Pak Pendeta. Amin. Makasih. Makasih Bu Eka ya. Untuk semuanya. Kemarin luar biasa. Mantap. Oke. Itu kemarin Bu Eka siapa itu yang orang yang datang orang baru itu? Mic-nya belum dibuka, Iya. Pak. Yang mana Pak John? Ada orang baru yang saya lihat kemarin ada ibu-ibu itu. Nggak tahu saya. Oh, Ibu Eka nggak tahu ya? Nggak tahu. 2 orang itu ya? Iya. Salah, salah. Oke. Ya, sampai kita ketemu ya. Oke, salam buat semua di rumah. Buat suami dan anak-anak ya, Tuhan berkati. Bye-bye. Bye-bye. Ya.